Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmah dan maghfirahnya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, pada kesempatan kali ini tema kita adalah menemukan pahala di balik 8 rasa lelah yang disukai Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana lelah kita itu bisa menjadi ibadah. Memang manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan letih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan capek, dalam keadaan letih. Ya. Siapa yang tidak capek hari ini? Ya, semua kita mengalami keletihan. Maka agar rasa letih itu mendapatkan pahala, ya, ubahlah lelah itu menjadi lillah. Ya. Kalau lelah itu menjadi lillah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja keletihan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah lelahnya orang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Capek bapak-bapak, pergi pagi, pulang sore, belum macet lagi kan, dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang harusnya mungkin di rumah tapi bekerja juga, ya, ya, mungkin karena tuntutan, ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, ya, ayat 10, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, kita lihat ayat ini. Bagaimana supaya mencari nafkah itu mendapatkan pahala? Di sini dimulai dengan sholat. Artinya apa? Jadikanlah sholat sebagai energi untuk menjemput karunia Allah. Jangan sampai gara-gara ingin mencari rezeki, cari uang, sholat dilupakan. Nah, ini salah. Ya, jadikan sholat sebagai spirit. Ya, jadikan sholat sebagai ruh kita dalam mencari rezeki. Dan Allah mengatakan, carilah karunia Allah. Kita nggak disuruh cari duit. Ya, Allah tidak mengatakan wabtaghul fulus, tidak. Allah tidak mengatakan wabtaghu rupiah, wabtaghu dolar, tidak. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah.
Kalau yang dicari karunia Allah, pasti yang dicari itu adalah yang halal. Maka Rasulullah mengatakan, tolabul halal jihad. Mencari harta yang halal itu jihad. Kalau yang dicari karunia Allah, maka mencarinya tidak membuat kita jauh dari Allah. Ya. Ada orang, ya dia mencari rezeki, dia nggak sempat sholat lagi. Dia nggak sempat sholat berjamaah di masjid. Nggak sempat lagi mengikuti kajian. Alasannya apa? Sibuk. Saya sibuk cari uang. Ya. Kalau kita setiap diajak ngaji, bilangnya sibuk. Setiap diajak ke masjid, bilangnya sibuk. Itu sama saja kita menfitnah bahwa orang-orang yang di masjid adalah para pengangguran. Ya enggak? Bapak-bapak pengangguran enggak? Enggak. Ibu-ibu pengangguran enggak? Wah, apalagi ibu-ibu. Kerjaannya banyak. Ya. Jadi setiap diajak ke masjid bilangnya sibuk. Berarti kita nuduh yang di masjid itu para pengangguran. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, kalau yang dicari karunia Allah, maka mencarinya tidak membuat kita jauh dari keluarga. Bapak cari uang buat siapa, Pak? Buat keluarga. Ibu-ibu cari rezeki buat siapa? Buat keluarga. Tapi kenapa ketika mencari rezeki nggak sempat lagi ngobrol dengan istri, nggak sempat lagi ngobrol dengan suami, nggak sempat lagi ngobrol dengan anak-anak. Pergi anak masih tidur, pulang anak udah tidur. Ya sempat ngobrol. Sabtu sampai Jumat Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu meeting. Kapan ngobrol? Ada seorang ibu berdoa. Saking sibuknya dia memandikan anaknya pun nggak sempat. Kalau dia berdoa, ya Allah, berikan aku kesempatan agar aku bisa memandikan anakku. Allah kabulkan, tapi ketika itu anaknya sudah menjadi jenazah. Ya. Kalau yang dicari karunia Allah, maka mencarinya tidak membuat kita menjadi kikir. Karena yang dicari karunia Allah. Semakin banyak hartanya, dia tidak kikir. Orang yang beriman itu, ketika dia bersedekah, apa yang dia katakan? Ya Allah, ini darimu, aku kembalikan kepadamu. Ya. Seperti ketika seseorang itu berkorban, kan doanya gitu. Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini darimu, aku kembalikan kepadamu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirangkaikan sholat dengan mencari nafkah. Ya. Agar ketika kita mencari rezeki, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dicari adalah yang halal, tidak korupsi. Kenapa? Karena kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, api neraka berhak membakarnya. Karena sudah dimulai dengan sholat, maka si istri pun ketika melepas suaminya, dia mengatakan, wahai suamiku, kami masih bisa bersabar. Dulu para salafus soleh begitu. Ketika melepas suaminya, dia katakan, wahai suamiku, kita masih bisa bersabar dengan sedikitnya harta. Tapi kita tidak akan kuat. Kalau engkau membawa rezeki yang haram, maka itu menyebabkan datangnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, lelah yang dicintai Allah adalah lelahnya orang yang berjihad di jalan Allah. Di dalam surah At-Taubah ayat 111 Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga. Mereka berperang pada jalan Allah. Lalu mereka membunuh atau terbunuh.
itu janji benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi Allah itu melakukan transaksi kepada hambanya dengan apa? Dengan surga. Allah beli harta kita, jiwa kita dengan apa? Dengan surga. Surga itu mahal. Ya. Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya perbenaran Allah itu mahal. Nabi mengatakan apa? Al jannatu tahta zilalis suyuf. Surga itu di bawah kilatan pedang. Allah juga mengatakan, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang ujian-ujian sebagaimana orang sebelum kamu. Belum digoncang. Belum diberikan ujian. Sampai Rasul dan orang-orang bersamanya mengatakan, kapan pertolongan Allah? Ada yang mengatakan, ayat ini nih untuk orang-orang Palestina. Kalau melihat bagaimana perjuangan orang-orang Palestina, kayaknya kita nggak pantas masuk surga. Ya, kita masih jauh. Makanya masuk surga itu bukan dengan amal soleh kita. Masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi apa? Kamu tidak akan bisa masuk surga dengan amalmu. Engkau juga ya Rasulullah? Iya, aku juga. Kecuali Allah kasih rahmat. Tapi rahmat Allah itu didapatkan dengan cara kita beramal. Kita udah beramal, kita udah sholat, kita udah puasa, udah haji. Allah kasihan, dikasih rahmatnya. Amalnya yang sedikit itu dikasih rahmat sehingga bisa masuk surga. Ya. Berat masuk surga. Ada seorang ulama yang menangis. Ketika dia masuk toilet, dia menangis, Pak. Kenapa? Masuk toilet, bayar gak? Bayar. Berapa sekarang? 2.000. Ya, 2.000. Mungkin kalau yang full AC 5.000. Ya. Ada orang duitnya 5.000, nggak ada kembalinya, suruh masuk lagi. Ulama itu mengatakan, ya Allah, untuk ruang yang sepengap ini, untuk ruangan yang sepengap ini saya harus bayar. Bagaimana dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maka yang masih punya ibu, berletih-letihlah. Ya, berletih-letihlah untuk mendapatkan surga Allah lewat berbakti kepada ibu. Capek memang berbakti kepada ibu, capek. Mendengarkan omongannya capek. Ada cerita. Ada seorang anak membawa ibunya ke dokter. Ibunya ini sakit jiwa. Ya. Dia masuk ke ruang dokter itu, kursi dokter itu diputer-puter, sama ibunya diputer-puter. Kadang anaknya digigit. Terus di kamar dokter itu ada gambar Ka'bah. Ibunya mengatakan, "Hei Ahmad," bilangnya Ahmad anaknya ini. "Katanya ibu mau dibawa ke sana, kamu bohong, dibawa ke sini," katanya. Lalu dokter itu bertanya, "Sejak kapan ibumu ini sakit jiwa?" Dari lahir. Ibunya sakit jiwa dari lahir. Ibunya dinikahkan memang dalam keadaan sakit jiwa. Mungkin dengan harapan supaya sembuh dan lain sebagainya. Lalu dokter itu bertanya kepada anak itu, "Kenapa kamu berbakti kepadanya? Kan ibu kamu nggak kenal kamu. Kan dia sakit jiwa." Apa kata anak itu? "Memang dia nggak kenal saya. Tapi Allah tahu dia itu ibu saya." Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Raghima anfu rajulin
Man adraka walidayhi indal kibar walam yadkhulil jannah. Celaka seseorang. Dia mendapati orang tuanya sampai usia lanjut, tapi dia tidak masuk surga. Kita kenal orang tua kita. Banyak orang yang kenal orang tuanya, bahkan orang tuanya juga kenal kepada dia, tapi dia tidak berbakti kepadanya. Ini anak, maka kata dokter ini, saya belum pernah mendengar cerita ini. Ada anak yang orang tuanya nggak kenal dia dari lahir. Karena sakit jiwa, dia nggak kenal. Tapi dia tetap berbakti kepada orang tuanya, karena dia tahu, Allah tahu bahwa itu adalah ibunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang-orang yang berjihad di jalan Allah, pahalanya Allah membeli jiwa dan hartanya dengan surga. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka Allah mengatakan apa? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup. Mendapatkan rezeki dari sisi Tuhannya. Kenapa orang yang mati syahid itu tidak dimandikan, tidak dikafankan, bahkan tidak disolatkan? Kata para ulama, karena mereka masih hidup. Ya, karena orang mati syahid itu sebenarnya masih hidup, makanya nggak usah dimandikan. Kalau orang yang nggak mati syahid, dia emang udah mati. Ya. Selanjutnya, keletihan yang disukai Allah Subhanahu wa taala juga adalah lelahnya orang yang belajar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu capek, ya kan? Dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan seterusnya. Capek menuntut ilmu itu. Kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan pahitnya kebodohan. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Lan tanalal ilma illa bisittatin. Kau tidak mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Ya. Yang pertama adalah hirsun, keinginan. Wajtihadun, kesungguh-sungguhan. Dirhamun, uang. Berapa banyak kita mengeluarkan uang? Ya. Kita menyekolahkan anak. Maka Bapak Ibu mengeluarkan uang untuk menyekolahkan anak itu bukan pengeluaran, tapi itu adalah investasi, itu adalah tabungan. Ya. Wasuhbatu ustadz, berteman dengan guru. Ya, sekarang dengan adanya teknologi, kadang orang belajar tuh males, Pak. Udah tanya AI aja dah. Sekarang dalilnya bukan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu dulu, orang dulu dalilnya begitu. Tanya ahlinya kalau kamu nggak tahu. Orang sekarang apa? Fas'alu Ustadz Google in kuntum la ta'lamun. Pakainya itu. Fas'alu Ustadz AI in kuntum la ta'lamun. Tetap belajar itu tetap harus. Nggak bisa kita belajar hanya lewat googling saja, nggak bisa. Lewat YouTube saja nggak bisa. Lewat grup-grup saja nggak boleh. Itu hanya memudahkan. Namanya belajar tetap tulus zaman. Kata Imam Syafi'i, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan waktu yang panjang. Proses yang lama. Ya kalau lewat googling emang cepat. Tapi beda antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Orang kalau nggak belajar ya kosong. Paling dia hanya baca teks saja. Kelihatan antara orang yang menguasai dengan orang yang tidak menguasai, kelihatan. Maka Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda.
Hari ini saya menyampaikan materi lewat baca. Tapi kalau saya tidak pernah belajar ilmu agama, tentu cara menyampaikannya juga beda. Ya, maka ta'allam. Falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah. Karena seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Ya. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Yang menuntut ilmu itu tidak pernah berhenti. Ya, Iqra, membaca itu jangan sampai berhenti. Maka kalimat Iqra itu sampai diulang 2 kali di dalam surat Al-Alaq. Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ya. Capek menuntut ilmu, tapi dia adalah jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu di dalam Islam ini, kata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Misalnya Pak, misalnya ada pengajian nih. Ada seseorang yang sendirian dia sholat sunnah saja. Dia nggak ikutin kajian ini. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah dia mengikuti kajian tersebut. Ya. Daripada dia sholat sunnah sendirian. Atau ada orang yang mungkin mojok dia baca Quran. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik dia mengikuti majelis ilmu. Ya, baca. Ya. Menuntut ilmu itu tidak dibatasi dengan kita kuliah. Selesai kuliah, selesai menuntut ilmu. Tidak. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Kapan seseorang itu disebut dengan alim? Selama dia menuntut ilmu. Ketika dia berhenti menuntut ilmu, maka dia adalah orang yang bodoh. Terus belajar. Ya. Ilmu Allah ini sangat luas. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah seandainya, kata Allah, lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, kalimat-kalimat Allah, maka pasti ya lautan itu akan habis sebelum ilmu Allah itu habis. Baca buku. Khairul jalis fi zaman al-kitab. Sebaik-baiknya teman duduk itu adalah buku. Kalau sekarang handphone ya Pak ya. Khairul jalis fi zaman al-handphone. Ya, suami istri duduk handphonean, nggak ngobrol. Ngobrolnya biasanya jarak jauh. Kalau jarak dekat kita nggak bisa ngobrol sekarang. Beli buku. Syira'ul kutub yurathul ghina, kata para ulama. Membeli buku itu membuat kita kaya. Ya. Kadang seseorang itu apa? Kalau suruh beli buku mahal. Berapa harga bukunya? 200.000, mahal amat. Tapi dia nongkrong di kafe 500.000 nggak mahal. Mancing nggak mahal. Itu berarti apa? Kalau orang nongkrong di kafe terasa murah, tapi beli buku terasa mahal, berarti apa? Berarti orientasi perut lebih besar daripada orientasi otak. Ya. Di rumah kita harus ada perpustakaan. Ya, sekecil apapun harus ada perpustakaan. Orang Indonesia ini termasuk yang malas baca. Ya. Minat membeli buku menurun, tapi kalau minat baca naik. Minat baca apa? Status. Minat baca grup itu meningkat.
minat baca buku menurun. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita tidak rajin membaca, kita nggak bisa memberi. Faqidu syai' la yu'tih. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi. Maka kata para ulama apa? Berbicaralah 5 menit, akan kutebak buku apa yang kubaca. Ya. Setiap hari harus baca buku. Letih memang lelah, tapi harus kita lawan. Kemudian yang selanjutnya, lelahnya orang yang mengurus keluarga, capek ngurus keluarga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wuquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Seorang suami, tanggung jawab seorang suami adalah bagaimana menyelamatkan anak dan istrinya dari api neraka. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban jawab atas apa yang dipimpin. Ya. Nanti akan ditanya. Kenapa? Karena cita-cita terbesar keluarga muslim itu adalah apa? Bagaimana bisa masuk surga sekeluarga. Sukses itu kalau masuk surga. Anak sarjana, ya sukses. Anak kita dapat kerjaan yang bagus, ya itu sukses. Tapi itu kesuksesan yang sementara. Kesuksesan yang bersifat duniawi. Itu semua pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, ya, harus bisa mengantarkan keluarga kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti suami istri itu nanti bisa saling memberikan syafaat, bisa. Ya. Misalnya apa? Misalnya istri surganya lebih tinggi, suami di bawah. Nah, istri ini bisa ngajak suami dan sebaliknya. Jadi antara anggota keluarga itu bisa saling mengajak. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Orang-orang yang beriman dan keturunan mereka ikut beriman, kami akan kumpulkan mereka di surga. Kematian itu bukan perpisahan. Mungkin ada yang suaminya sudah wafat, atau ada yang istrinya sudah wafat. Itu bukan perpisahan. Ya, kata para ulama, laisal mautu firaq. Kematian itu bukan perpisahan. Innamal firaq ayyakuna ahaduna fil jannah wal akhar finnar. Tapi yang disebut dengan perpisahan itu apa? Kalau suami di surga, istri di neraka. Ya. Istri di neraka, suami di surga. Orang tua di surga, anak di neraka. Ini yang disebut dengan perpisahan. Ya. Jadi bagaimana program di dalam rumah tangga kita itu, program juga yang bisa mengantarkan ke surga. Tanya sama anak-anak kita, udah baca Quran atau belum? Bagaimana anak-anak kita sudah bisa baca Al-Quran atau belum? Ya. Jangan hanya sibuk dengan kamu udah bisa bahasa Inggris atau belum. Ya, Gus, itu bisa.
kamu udah les ini belum, udah les itu belum, tapi baca Qur'annya tidak pernah dikontrol, tidak pernah ditanya. Padahal nanti ketika masuk surga, salah satu yang diperintahkan apa? Disuruh baca Quran. Iqra wartaqi. Bacalah. Dan derajatmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Bagaimana anak-anak kita udah sholat atau belum? Sholat 5 waktunya terjaga atau tidak? Tanya itu. Jangan tanyanya udah makan belum atau belum. Gimana sholat? Udah sholat atau belum? Aurat anak-anak kita juga diperhatikan. Sudah menutup aurat atau belum? Sudah berhijab atau belum? Kita tanya. Kita sebagai suami bertanggung jawab. Ya, bukan berarti kita nggak ditanya. Kalau istri salah itu berarti suami yang salah. Ada kesalahan dalam kepemimpinan suami. Ya, selamatkan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, capek memang mendidik keluarga, ya. Berdakwah kepada keluarga sendiri itu capek. Ya. Kita kadang-kadang nggak lebih gampang ngebilangin anak orang daripada anak sendiri. Tapi giliran anak sendiri berat. Ya, tapi disitulah perjuangannya. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian lelahnya orang yang beribadah dan beramal soleh. Beribadah capek. Ya. Beramal soleh capek. Siapa yang bersantai-santai di dunia, nanti di akhirat dia lelah. Tapi siapa yang capek-capek di dunia, insya Allah dia di akhirat istirahat. Makanya doanya apa? Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr, kan gitu. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah, ya Allah jadikan kematian ini sebagai jalan istirahat dari segala macam keburukan. Makanya orang kalau mati, dia ada yang mustarih, ada yang mustaroh. Apa bedanya? Kalau orang yang beramal saleh, dia mustarih, dia istirahat. Ya, mati itu istirahat. Istirahat dari segala macam keburukan. Ya, istirahat, Pak. Kalau kita orang soleh, kita istirahat. Udah nggak ngantor lagi. Ya nggak, Pak? Nggak macet-macetan lagi. Ya kan? Nggak panas-panasan lagi. Istirahat. Ya, makanya kata Nabi apa? Ada 2 hal yang dibenci anak Adam. Dia benci kematian, padahal kematian itu lebih baik daripada fitnah. Dia benci sedikit harta, padahal sedikit harta itu meringankan hisapnya nanti di akhirat. Yang kedua, mustaroh. Siapa yang disebut dengan mustaroh? Orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Dia disebut dengan mustaroh. Yang istirahat bukan dia. Alam ini istirahat dari keburukan dia. Alam ini istirahat dari kemaksiatan dia. Makanya Nabi ketika Abu Jahal meninggal, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasara abdah wa azzadina. Segala puji bagi Allah yang menolong hambanya dan memuliakan agamanya. Misalnya hari ini Benyamin Netanyahu mati. Pasti yang kita ucapkan alhamdulillah. Gak ada orang innalillah. Pasti orang mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kematian dia itu sebagai jalan istirahat buat orang-orang yang beriman. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, capek. Ke masjid capek nggak? Capek. Bolak-balik 5 waktu ke masjid capek. Tapi disitulah pahalanya. Setiap langkah, kata Nabi, mengangkat derajat. Setiap langkah menggugurkan dosa.
Makanya ke masjid itu sampai mati. Bukan nunggu mati baru ke masjid. Nggak pernah ke masjid, sekali-kalinya ke masjid udah mati. Shopnya paling depan, di depan imam lagi. Itu gagah betul itu. Itu jenazah kalau bisa kabur, dia kabur, Pak. Makanya kata para ulama, ke masjidlah engkau dalam keadaan berdiri. Sebab suatu saat nanti kau ke masjid dalam keadaan berbaring. Digotong orang. Ke masjid itu sampai tua, bukan nunggu tua baru ke masjid. Ente gak ke masjid, ntar udah tua. Kalau nyampe tua, kalau enggak, ya, apalagi subuh ya Pak ya. Wah, luar biasa capek kita. Subuh-subuh ke masjid. Kata Nabi apa? Sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat subuh dan sholat isya. Makanya pahalanya besar. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dapat pahala seperti sholat malam satu malam penuh. Pernah nggak Bapak Ibu tahajud dari habis isya sampai pagi? Nggak pernah. Siapa yang sholat isya berjamaah, dia dapat pahala seperti sholat malam setengah malam. Ya, maka kalau orang itu sholat isya subuh berjamaah, dia seperti sholat satu malam suntuk. Ya, makanya ada seorang ulama ditanya, kenapa udara di pagi hari itu bersih? Ulama itu mengatakan, karena orang munafik belum bangun. Orang munafik masih tidur. Makanya udara itu apa? Seger. Begitu orang munafik udah bangun, udah udaranya nggak seger lagi. Maka salah satu cara membersihkan diri dari sifat munafik itu apa? Dengan apa? Dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Mau cari mantu, tanya sholat subuhnya di mana? Kamu mau melamar anak saya, jangan hanya tanya kerjanya di mana, mobilnya berapa, tinggalnya di mana. Kamu sholat subuhnya di mana? Ya, ada cerita atau ada yang mau ngelamar ya. Kamu namanya siapa? Nama saya Ali Imran, Pak. Coba kamu baca surat Ali Imran. Wah, nggak hafal, gagal. Yang satu lagi namanya Al-Anfal, Pak. Udah dikasih tadi bocorannya, udah dikasih. Kamu siapa namanya? Al-Anfal. Tapi saya biasa dipanggil Al-Ikhlas, Pak. Namanya Al-Anfal, tapi biasa dipanggilnya Al-Ikhlas. Ya capek memang beribadah. Ya, sholat duha, ya, capek kita. Ya, biasakan sholat duha. Ya, sholat duha paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Sholat sunnah. Usahakan setiap hari sholat sunnah minimal itu 12 rakaat. Kata Nabi, siapa yang sholat sunnah sehari 12 rakaat, Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Ya. Tahajud, usahakan tahajud. Kita nggak bisa tiap hari ya, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Capek memang. Ya, tapi disitulah nanti Allah akan angkat derajat kita. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di keningan malam bangun engkau tahajud. Nanti Allah akan tempatkan engkau yang disebut dalam Al-Quran maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Syaraful mu'min qiyamul lail. Mulianya orang beriman kalau dia rajin bangun malam. Kata Nabi, jangan kamu seperti si fulan, bangun malam tapi nggak sholat malam. Bangun malam cuman nonton bola. Bangun malam hanya ke kamar kecil. Ya, capek. Ya. Sedekah, capek. Capek-capek cari harta, disedekahkan. Makanya kata Ibnu Taimiyah,
Sedekah itu perang. Ya, as-sadaqatu min jinsil qital. Sedekah itu perang. Orang yang berani mengeluarkan uangnya, sedekahnya dengan gagah berani. Tapi orang yang pengecut, takut dia ngeluarin itu. Ya, makanya kan kalau kotak amal lewat itu duit di dompet kita berantem. Pas mau masuk masjid, 100.000 nanti saya masukin. Sampai masjid udah berubah 50.000. Begitu lewat kotak amalnya, berubah lagi 25. Pas kotak amal udah sebentar lagi sampai 5.000. Pas di depan dia 2.000. Dicari yang lecek lagi. Nah itu memang sodako itu perang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah lelahnya orang yang mengandung, ini lelahnya ibu-ibu ya, melahirkan, menyusui anak, itu semua akan dibalas dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala jika ibu-ibu ikhlas dalam menjalankannya, bersabar dalam menjalankannya. Yang terakhir, lelahnya orang yang dalam kesusahan, kekurangan dan sakit dia sabar, Allah akan berikan surga. Itulah keletihan-keletihan yang bisa mendatangkan pahala jika kita sabar, ridho dan ikhlas dalam menjalaninya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Akhirul kalam aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa. Oh, ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda yafi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la bala'an illa dafa'tah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana rizqan halalan katsiran mubaraka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih wulatal mu'minin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filastin alladhina yujahiduna fi sabilik. Allahumma ihfazil masjidal aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma ahlikil yahudal ghasibin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. A'daka a'da'ad din. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa adkhil fi qulubihim ar-ru'ba. Allahumma qtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun. Wassalatu wassalamu ala akhiril mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.